Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Hari ini kita akan membahas prediksi soal uji pengetahuan PPG, situasional judgment test SJT. Soal SJT itu apa? SJT adalah komponen penting dalam ujian pengetahuan UKM PPG yang dirancang untuk menguji kemampuan calon guru dalam menghadapi situasi realistis yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Dalam SJT, Anda akan disajikan dengan serangkaian skenario yang menggambarkan situasi yang mungkin Anda hadapi sebagai guru. Baiklah, tanpa menunggu banyak waktu, mari kita langsung mulai. Nomor satu, Anda adalah guru yang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun, sekolah tidak memiliki dana untuk mengadakan penelitian tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? A. Saya akan mengajukan proposal penelitian saya pada penelitian yang diselenggarakan pemerintah agar mendapatkan bantuan dana sehingga mampu menyelesaikan penelitian secara optimal. B. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. C. Saya akan menolak secara halus tugas yang diberikan kepala sekolah apabila saya merasa kurang siap dalam menyelesaikannya. D. Saya merasa kurang tertarik dengan tugas yang diberikan kepala sekolah apabila kurang mendapatkan dukungan dana yang dibutuhkan. E. Saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lain untuk menyelesaikan penelitian saya. Baiklah, kalau Anda di posisi guru seperti ini, bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Pilihan yang paling bijak adalah B. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. Meskipun sekolah tidak memiliki dana, Anda dapat tetap melanjutkan penelitian dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada. Semangat untuk memberikan hasil yang terbaik adalah sikap yang sangat penting dalam pekerjaan sebagai guru. Anda dapat mencoba mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, meminta dukungan dari rekan guru, dan menjalankan penelitian dengan penuh dedikasi. Terkadang, penelitian seperti ini juga dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Jika Anda memerlukan dana tambahan, mencari sumber dana eksternal, atau bantuan pemerintah, opsi A juga bisa dipilih ya jika misalnya kalian masih punya plan untuk mencari sumber dana eksternal. Kalau tidak ada, berarti silakan lakukan dengan maksimalkan fasilitas yang ada. Oke, jadi jawaban nomor satu adalah B. Nomor dua, seorang guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didiknya. Guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan pelajaran. Sebagai teman sejawat, sesama guru apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah agar memberikan teguran pada guru tersebut. B. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif pada guru tersebut agar mau membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. C. Saya akan mengajukan saran kepada kepala sekolah agar mengevaluasi kinerja guru setiap bulan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kekurangan guru dalam melaksanakan tugasnya. D. Saya akan diam saja karena hal ini bukan merupakan tanggung jawab saya. E. Saya akan meminta teman terdekat dari guru tersebut untuk menyampaikan nasihat agar berkenan untuk membimbing peserta didiknya. Nah, bagaimana kalau Anda menjadi teman sejawat guru tersebut? Apa yang Anda lakukan? Tindakan yang paling tepat dalam situasi ini adalah B. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif pada guru tersebut agar mau membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. Sebagai rekan sejawat, adalah tugas kita untuk saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, melakukan pendekatan persuasif pada guru tersebut untuk memotivasi mereka agar lebih peduli dan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan adalah langkah yang baik. Memberikan nasihat dan dukungan kepada rekan guru dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik di sekolah dan meningkatkan kualitas pengajaran.
Jika upaya ini tidak berhasil, langkah-langkah lebih formal seperti mengajukan usulan atau saran kepada kepala sekolah opsi A dan C mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Diam, opsi D bukanlah tindakan yang membangun atau konstruktif dalam situasi seperti ini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Bagaimana menurut Bapak Ibu guru? Nomor 3. Sekolah tempat Anda bekerja memberikan seragam baru untuk semua guru. Seragam tersebut motifnya bagus akan tetapi berbahan tebal dan panas sehingga membuat yang memakai tidak merasa nyaman. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengikuti teman sejawat yang tidak mau memakai seragam kerja. B. Melakukan protes terhadap kebijakan keharusan memakai seragam kerja. C. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. D. Memilih pasif dalam menghadapi situasi yang terjadi. E. Membeli motif yang sama akan tetapi memilih bahan yang lebih baik untuk dijahitkan sendiri agar tetap kelihatan memakai seragam yang sama. Nah, pilihan mana yang Bapak Ibu pilih di pilihan jawaban A sampai E? Pilihan yang paling tepat dalam situasi ini adalah pilihan C. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. Meskipun seragam kerja mungkin tidak begitu nyaman, sebagai seorang guru penting untuk mengikuti aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh sekolah tempat Anda bekerja. Mengenakan seragam kerja adalah bagian dari disiplin kerja dan etika profesional. Jika Anda tidak setuju dengan kebijakan tersebut, ada cara yang lebih baik untuk mengungkapkan keprihatinan Anda, seperti berbicara dengan pimpinan sekolah atau mengajukan masukan konstruktif tentang seragam kerja yang lebih nyaman. Membeli seragam yang sama dengan bahan yang lebih nyaman untuk dijahitkan sendiri, opsi E, mungkin menjadi opsi pribadi, tetapi tidak mengatasi masalah kebijakan yang ada. Tidak mengikuti aturan opsi A dan B atau pasif opsi D bisa merugikan reputasi Anda sebagai guru dan anggota komunitas sekolah. Jadi, jawaban nomor 3 adalah C. Nomor 4, Anda adalah guru yang bekerja di SMP swasta di Surabaya. Dan suatu hari Anda mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar dibandingkan profesi Anda saat ini sebagai guru. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun dengan kesejahteraan yang lebih kecil dibanding dengan pekerjaan lain karena menjadi guru adalah sudah menjadi cita-cita. B. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun suatu saat nanti saya ingin pindah ke sekolah lain yang lebih tinggi tingkat kesejahteraannya. C. Saya akan menolak tawaran pekerjaan tersebut saat ini, namun saya mau membuka diri untuk menerimanya di kemudian hari. D. Saya akan menerima tawaran tersebut tanpa berpikir panjang dan segera mengundurkan diri secara baik-baik di sekolah tempat saya mengajar. E. Saya akan mempertimbangkan tawaran pekerjaan tersebut demi masa depan yang lebih baik. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu guru bisa memilih jawaban yang paling tepat di permasalahan ini? Keputusan dalam situasi ini sangat tergantung pada prioritas, tujuan, dan nilai pribadi Anda. Namun, dalam konteks pendidikan dan profesi guru, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor. Sebagai seorang guru, Anda memiliki dampak besar pada pendidikan generasi mendatang. Dan profesi ini membutuhkan komitmen dan dedikasi yang kuat. Oleh karena itu, pilihan yang paling tepat dalam banyak kasus adalah E. Saya akan mempertimbangkan tawaran pekerjaan tersebut demi masa depan yang lebih baik. Anda dapat mempertimbangkan beberapa faktor seperti gaji yang lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, dan peluang karir yang lebih besar dalam konteks masa depan. Namun, penting juga untuk memikirkan dampak dari keputusan ini pada peserta didik Anda, sekolah tempat Anda mengajar, dan komunitas pendidikan secara lebih luas. Jika Anda memilih untuk menerima tawaran pekerjaan baru, penting untuk mengundurkan diri secara baik-baik dari sekolah tempat Anda mengajar saat ini. Nah, itu adalah mungkin pilihan yang paling baik di antara beberapa pilihan tadi. Ya, jadi jawaban yang mungkin baik ya menurut saya adalah B. Nomor 5, Anda adalah guru yang mengajar di SMA.
beberapa peserta didik Anda memiliki bakat melukis. Anda ditugaskan sekolah untuk memilih salah satu peserta didik untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba melukis antar sekolah. Ada tiga peserta yang Anda kenal dekat dan baik dibanding peserta didik lainnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk menentukan pilihannya? A. Saat memilih perwakilan saya akan melibatkan guru kesenian dan kepala sekolah agar terjadi objektivitas dalam menentukan pilihan. B. Saya akan mengadakan lomba melukis antar peserta didik dalam sekolah dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah. Selanjutnya, peserta didik yang memenangkan lomba yang berhak mewakili sekolah. C. Saya akan meminta peserta didik menyerahkan hasil karyanya yang dibuat di rumah untuk dinilai oleh guru kesenian. Selanjutnya, yang terbaik akan mewakili sekolah mengikuti lomba. D. Saya akan memilih peserta didik yang mudah dihubungi. E. Saya akan memilih peserta didik yang mewakili sekolah berdasarkan kedekatan saya secara pribadi. Oke, yang mana yang akan Bapak Ibu pilih? A, B, C, D, atau E? Tindakan yang paling tepat untuk menentukan perwakilan dalam lomba melukis adalah B. Saya akan mengadakan lomba melukis antar peserta didik dalam sekolah dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah. Selanjutnya, peserta didik yang memenangkan lomba yang berhak mewakili sekolah. Dengan mengadakan lomba internal di sekolah dan memiliki tim penilai yang objektif seperti guru kesenian dan kepala sekolah, Anda dapat memastikan bahwa perwakilan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kualitas karya peserta didik. Ini adalah pendekatan yang adil dan objektif, yang memungkinkan peserta didik untuk bersaing secara adil untuk menjadi perwakilan sekolah dalam lomba melukis antar sekolah. Memilih berdasarkan hasil kompetisi ini akan memastikan bahwa perwakilan yang terpilih adalah yang memiliki kualitas terbaik dalam melukis. Setuju, Bapak Ibu? Ya, jadi jawabannya nomor 5 adalah B. Baiklah, itu tadi adalah 5 contoh soal. Ya, prediksi uji pengetahuan PPG dalam jabatan di materi soal SJT, Situational Judgment Test. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.